saat ini sedang sibuk tidak ya? Oh tidak, kebetulan anak-anak sedang istirahat. Iya. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ya, kalau begitu Bu, saya ingin menanyakan terkait supervisi yang akan kita laksanakan gitu Bu. Oh iya, iya Bu. Silakan. Kebetulan Bu Rani dulu pernah bilang ya meminta saya untuk menjadi supervisor di Ibu di iya, kelas. Ya, betul. kalau boleh saya tahu kira-kira apa sih tujuan yang ingin Ibu capai untuk pelaksanaan supervisi akademik ini? Begini Bu, saya kan masih baru dalam mengajar. Iya. Saya ingin mengetahui tentang kemampuan sebagai guru gitu Bu. Jadi Oh. ya gitu. Iya. Ya saya juga masih perlu perbaikan kalau Iya. masalah itu Bu. Baik, untuk pelaksanaan supervisi nanti sudah sejauh mana persiapan yang Ibu laksanakan kalau boleh saya tahu? Ya, untuk saat ini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Bu, termasuk Oh, RPP iya, dan juga iya, LKPD-nya. Di sini saya juga sudah Oh. bawa, bisa Ibu lihat Bu. Oh iya, ini RPP-nya ya Bu. Iya. Boleh saya lihat? Wah, ini sudah bagus sekali Bu. RPP-nya sudah terlihat dengan jelas. Kemudian LKPD-nya juga sudah ada ya Bu. Iya. Iya, sudah matang sekali persiapannya. Jadi Ibu mengajar di kelas Kelas 5 ya Bu, terkait dengan materinya tentang alat pencernaan manusia. alat Bu. pencernaan Iya. manusia ya. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya ada dua Bu. Yang Iya. pertama, siswa mampu memahami tentang alat pencernaan manusia beserta fungsi dari organ penyusunnya. Iya. Dan yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan cara-cara memelihara sistem pencernaan agar mereka terhindar dari penyakit. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Bu, kalau menurut saya materi ini adalah materi yang cukup sulit untuk disampaikan ya. Terlalu banyak uraian. Iya, gitu. terlalu banyak uraian. Kemudian kan sistem pencernaan itu menyangkut organ dalam Iya. manusia. Nah, kira-kira strategi khusus apa yang Ibu terapkan supaya dalam mengajarkan materi ini sampai kepada anak dan tujuannya tercapai itu? Iya. Ya Bu, saya sebagai guru mungkin memiliki keterbatasan gitu ya Bu, makanya Iya. saya besok kayaknya mau menggunakan media audiovisual gitu Bu, Oh supaya iya, mereka sebagai alat mampu bantu. menyaksikan proses dari alat pencernaan itu sendiri Bu. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira dengan penggunaan alat audiovisual berarti Ibu menggunakan proyektor ya Bu? Iya, Bu, Iya, proyektor tepat proyektor. sekali. Iya. Kira-kira dengan penggunaan proyektor ini apakah sudah tepat dan harapan Ibu terkait dengan penggunaan media ini? Ya, menurut harapan saya sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bu, dengan Iya, penggunaan amin. proyektor ini Amin, gitu, ya. dan materi bisa tersampaikan gitu ke anak-anak gitu dengan Iya. baik. Dan untuk hambatannya barangkali dalam terkait hal teknis gitu ya Bu, kan Oh, kita iya. mempersiapkan harus memakan waktu yang agak lama gitu Oh, ya Bu, iya, gitu. Bisa Bagus jadi anak-anak kan sekali. nanti menunggu gitu. Oh iya, bagus sekali. Ibu sudah mempertimbangkan terkait teknisnya juga ya, Iya. sudah direncanakan, sudah diprediksi Iya. dari sekarang ya. Apakah selain hal teknis tadi kira-kira ada hal yang menurut Ibu hambatan yang diprediksi nggak selain penggunaan tadi alat masalah Selain teknis? itu kan barangkali Bu pada saat pembelajaran ada anak-anak yang kurang fokus gitu Bu. Iya, iya. Iya begitu. Apa namanya itu kadang-kadang kan anak-anak fokusnya mudah terganggu gitu. Oh iya. Ya seperti kita ketahui kalau pas anak-anak SD itu kan suka bermain gitu ya Bu, gak bisa Iya, diam. iya. Kira-kira untuk memfokuskan anak supaya fokus terhadap materi yang Ibu sampaikan, apakah ada strategi khusus mungkin Bu? Ya sepertinya saya harus melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada mereka gitu ya Bu. Iya. Wah, sudah matang sekali Ibu. Alhamdulillah sudah mantap. Insya Allah berarti tinggal eksekusi ya Bu. Iya. Persiapannya sudah matang, ini perangkat pembelajarannya sudah, kemudian hal-hal lain terkait masalah teknis sudah Ibu pertimbangkan. Kira-kira kapan Ibu pelaksanaannya kalau boleh? Kurang lebih saya rencananya besok sih Bu. Besok, ya insya Allah kebetulan besok saya jam kosong itu Iya. Bu, pelajaran guru bidang. Insya Allah besok saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi akademik. Terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama, mudah-mudahan besok berjalan lancar seperti yang bagaimana Ibu harapkan, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Amin. Ibu mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, Terima tidak kasih ya Bu apa-apa ya. Ibu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Selamat istirahat Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar hari ini?
Baiklah, itu tadi tayangan tentang sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini, apabila kita tidak menjaga organ-organnya, maka kita bisa terkena penyakit. Ya, kemudian diulang, ada lagi diare. APD-nya sudah selesai kerja kan? Kalau begitu, Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil pengajaran. Silakan, siapa yang mau maju duluan? Terima kasih untuk semua perwakilan kelompok yang telah maju ke depan. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan kesempatan kalian untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Silakan, acungkan tangannya yang mau bertanya. Ya, kenapa Tristan? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tentang sistem pencernaan agar pemahaman kalian lebih dalam lagi ya. Jadi sistem pencernaan kita harus dipelihara sebagai betul pada Tuhan. Nah, setelah kita belajar, kita akan melakukan evaluasi. Ada soal yang harus kalian kerjakan secara individu. Silakan kerjakan soal evaluasi di depan di buku catatan kalian ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah Ibu sampaikan semuanya. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Sistem pencernaan itu apa ya? Sistem yang mencerna makanan dimulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus basah, kandung. Ada penyakit yang menyerang sistem pencernaan tadi, apa saja? Aku bertanya, apakah pembelajaran hari ini mudah dipahami? Apakah media yang Ibu gunakan membantu kalian untuk belajar? Apakah suara Ibu terdengar? Baik, kalau begitu, sebagai tindak lanjut, Ibu ada pekerjaan rumah untuk dikerjakan ya. Buku tema halaman 6. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan observasi kemarin? Alhamdulillah Bu, perasaan saya tentunya sangat senang karena pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian juga tujuan dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan sudah tercapai sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPP Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu cantumkan dalam RPP sudah tercapai. Iya, alhamdulillah Bu. Dari percakapan pasca observasi ini Bu, kira-kira apa harapan Ibu dari pelaksanaan kita hari ini? Yang saya harapkan ya Ibu tentang hal pengkondisian kelas Bu, di mana seperti yang Ibu lihat kemarin ada beberapa siswa yang masih kurang fokus gitu Bu dalam belajar gitu Bu. Kira-kira menurut Ibu kendalanya apa ya sehingga menyebabkan masih terdapatnya beberapa siswa yang belum fokus di dalam belajar? Iya, saya pikir penggunaan media audio visual mampu membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Tapi ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang fokus karena mereka hanya melihat medianya yang bergerak-gerak gitu. Oh, iya. Tidak fokus pada pembelajaran, melainkan pada gambar-gambarnya saja gitu Bu. Oh iya, jadi tidak memahami materi dengan baik, lebih ke medianya ya. Iya. Kira-kira untuk mengatasi hal itu Bu, apa rencana Ibu ke depannya? Iya. Mungkin yang akan saya lakukan Bu, sepertinya saya harus menggunakan strategi yang lain, seperti menggunakan metode bernyanyi gitu Bu, supaya kelas lebih hidup gitu, Iya. supaya
gairah siswa juga kan lebih semangat gitu Bu dalam belajar. Seperti itu. Baik. Ternyata alhamdulillah Ibu, apa yang Ibu laksanakan ini sudah baik. Ibu juga sudah menerapkan penggunaan media, kemudian sudah melibatkan keaktifan murid, walaupun masih ada beberapa murid yang belum aktif, tapi Ibu sudah mempunyai rencana ke depannya bagaimana cara mengatasi hal ini. Tapi ada hal baiknya Ibu, enggak Bu, yang sudah Ibu capai ketika pembelajaran kemarin? Mungkin untuk hal baiknya, pembelajaran yang kemarin saya lakukan lebih baik daripada sebelumnya gitu Bu. Dimana kalau yang kemarin kan saya hanya menggunakan metode ceramah gitu ya Bu. Iya. Sementara sekarang saya menggunakan media audiovisual sehingga adalah beberapa siswa yang pada saat evaluasi pembelajaran mampu mencapai KKM gitu Bu. Hasil belajarnya lebih meningkat daripada yang kemarin gitu Bu. Alhamdulillah. Jadi yang Ibu lakukan ini sudah menunjukkan adanya peningkatan ya, dari penggunaan medianya juga, sehingga berpengaruh juga terhadap pencapaian tujuan dan hasil belajar anak ya. Baik, menurut Ibu apa yang harus Ibu pertahankan supaya pencapaian Ibu hari ini terus bisa Ibu terapkan untuk pembelajaran berikutnya? Barangkali yang harus saya lakukan tetap melakukan variasi dalam penyajian pembelajaran gitu Bu, supaya tidak monoton gitu ya Bu. Iya, bagus sekali Bu. Ibu sudah dapat melakukan refleksi ya Bu dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, refleksi dari anaknya juga, dari ibunya juga, terus Ibu juga sudah bisa menentukan bagaimana sikap Ibu untuk mengatasi kendala yang saat ini Ibu hadapi supaya tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Baik Ibu, sebagaimana yang kita ketahui ya Bu, bahwa seorang pendidik itu harus memiliki kompetensi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Ibu kira-kira strategi apa yang harus Ibu lakukan supaya Ibu itu dapat terus meningkatkan kompetensi kita yang harus dimiliki dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai guru? Untuk hal itu barangkali Bu, saya harus lebih banyak literasi gitu Bu, supaya hasanah keilmuan kita terus bertambah dan juga faktual gitu ya Bu. Kemudian kita juga jangan lupa melakukan kolaborasi dengan lingkungan kita berada gitu Bu, lingkungan kerja kita ya. Kemudian juga kita jangan lupa ikut KKG, seminar yang bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik Bu. Iya, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan andai semua guru di Indonesia itu mempunyai pemikiran seperti Ibu ya. Jadi kita itu tidak merasa cukup dengan kemampuan yang kita miliki, tapi kita terus mencoba untuk terus memperbaiki dan menambah kemampuan kita, kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bertukar tempat, Ibu bisa mengobservasi saya gitu ya, sehingga bukan hanya Ibu saja, saya juga, supaya saya bisa memperbaiki kompetensi saya terutama dalam hal mengajar. Jadi kita sama-sama memperbaiki kompetensi kita gitu Bu, kita sama-sama bertujuan untuk supaya kita itu bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Bu, ya, mungkin lain waktu ya Bu, untuk waktunya nanti saya konfirmasi ke Ibu. Saya mohon juga kesediaan Ibu untuk bisa mengobservasi saya di kemudian hari. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Langsung saja ya Bu. Ya. Bagaimana Ibu tadi percakapan pasca observasi dengan Ibu Rani ya? Iya. Sudah menurut Ibu sudah selesai dan sudah berjalan dengan baik tidak Bu? Alhamdulillah Bapak, dari hasil percakapan pasca observasi dengan Bu Rani, jadi Ibu Rani itu sudah bisa menemukan hal terbaik dari dirinya dalam pembelajaran, kemudian dia juga menemukan kelemahan atau kendala dalam pembelajaran, dan Ibu Rani juga sudah bisa mengatasi bagaimana cara mengatasi hal tersebut, kendala tersebut, hambatan tersebut, supaya nanti tidak terjadi lagi di masa depan. Menurut Ibu ada lagi nggak yang mungkin bisa Ibu pertahankan dan juga tingkatkan lagi dari tadi mungkin percakapannya bersama dengan Ibu Rani yang bisa Ibu, menurut Ibu yang ingin Ibu pertahankan dan lebih tingkatkan lagi, ada nggak Bu? Maksudnya dari apa yang Ibu Rani yang Ibu rasakan aja ketika Ibu melakukan teknik coaching tadi?
Ya, dari melakukan teknik coaching tadi saya dapat simpulkan sebagaimana yang Ibu Rani katakan bahwa sebagai seorang guru itu satu harus kreatif ya Pak. Yang kedua harus bisa menggunakan atau menerapkan beberapa metode atau media yang bagaimana media tersebut dapat menarik perhatian siswa sehingga bisa membuat apa itu perhatian siswa itu supaya fokus penuh terhadap pembelajaran. Ya, baik, jadi itu salah satu mungkin yang bisa disebut ada hal-hal konkret ya, yang bisa tadi ditemukan dalam permasalahan Ibu Rani ya, hal konkretnya seperti itu. Jadi seorang guru itu harus bisa meningkatkan, salah satunya meningkatkan kompetensi agar bisa membuat variasi yang tadi Ibu Rani sebutkan ya, variasi agar salah satunya fokus tujuannya adalah siswa itu bisa fokus tadi ya disebutkan. Nah, boleh izin saya Ibu tadi memberikan masukan terkait coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu. Iya, Bapak. Ya, silakan. Mungkin tadi bisa Ibu sebutkan yang Ibu tadi sebutkan ya, salah satunya bahwa kegiatan coaching yang Ibu laksanakan dengan Bu Rani, kalau sejauh pengamatan saya itu sudah cukup baik ya Bu ya. Dari awal tadi Ibu sudah menyapa Bu Rani, kemudian menanyakan tujuan sampai ke identifikasi dan ada rencana aksi serta mungkin yang sedikit terlupa adalah komitmen Ibu ya, atau tanggung jawab ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa coaching itu kita bisa menggunakan salah satu alur yang disebut alur Tirta ya Bu ya. Ibu mungkin sudah pernah belajar di modul 2.3 alur Tirta. Dan Tirta itu kalau bisa diartikannya, Tirta itu adalah air gitu ya, air. Jadi teknik coaching itu atau percakapan dalam coaching itu harus bisa mengalir seperti air. Dan di awal Tirta itu dari T-nya itu adalah tujuan. Jadi kenapa ketika coaching berlangsung harus ditanyakan dulu tujuan. Jadi tujuan si coach untuk melakukan coaching itu untuk apa gitu ya tujuannya. Jadi supaya percakapan itu bisa mengalir sesuai dengan alur yang ada ya, atau arus yang ada. Jadi arusnya tidak kemana-mana gitu ya Bu ya. Jadi dengan mengetahui tujuan, coach itu bisa mengarahkan coach kepada tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Jadi seperti tadi contoh bahwa Bu Rani itu sudah sangat baik dalam hal pembelajaran gitu ya. Tadi Ibu juga sudah identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, tadi pertanyaan yang sangat menggali ya. Kemudian juga tadi ada permasalahan yang disebutkan yang sesuai dengan tujuannya, yaitu ingin bisa siswa itu bisa fokus dalam hal pembelajaran. Meskipun tadi media itu sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa siswa yang fokus. Dan rencana aksinya itu bahwa Bu Rina itu ingin bisa membuat sebuah variasi katanya gitu ya. Jadi variasi agar pembelajaran tidak monoton dan siswa itu bisa lebih menarik dan juga bisa fokus. Nah, ya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa setelah rencana aksi itu ada tanggung jawab. Jadi mungkin Ibu sedikit lupa untuk menanyakan komitmen ya. Dan itu ketika sudah ada rencana aksi, harus ditanyakan kepada coach komitmennya untuk bisa menjalankan rencana aksi tersebut. Karena untuk kegiatan atau mungkin kegiatan pembelajaran ya, itu untuk refleksi pembelajaran, nah, itu tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh sendiri ya. Kadang kita harus bisa meminta pendapat dari orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawabnya seperti itu Ibu. Dan mungkin nanti alangkah baiknya juga di akhir ya Ibu selaku coach boleh meminta kesimpulan kepada coach. Jadi ketika di akhir sebelum ditutup bisa meminta kesimpulan atau rangkuman dari hasil pembicaraan. Jadi tanyakan apakah pembicaraan yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir sudah bisa mencapai tujuan yang tadi di awal tidak. Nah, itu yang paling penting. Kalau mungkin nanti tujuannya itu belum tercapai, mungkin bisa disampaikan kepada coach. Nanti kita bisa berbincang kembali ya terkait pembicaraan itu. Kalau sudah tercapai ya tujuannya, tinggal nanti tindak lanjut dan nanti bertemu lagi untuk ngobrol terkait tindak lanjut. Ya, seperti itu Bu. Mungkin tambahan dari saya. Iya. Baik, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan kembali Ibu. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin untuk proses observasi ini harus sering dilaksanakan ya Pak ya, supaya harus sering berlatih karena ya seperti itu kalau jarang jadi kita kurang memahami terus sebagai bahan refleksi juga terkait pelaksanaan pembelajaran yang kita. Tapi kalau secara keseluruhan ya
yang sudah dilakukan Ibu itu sudah cukup baik menurut saya, karena salah satunya kan coaching itu kita tidak boleh memberikan apa namanya Bu, masukan, saran dan lain sebagainya. Biar tadi juga Ibu sudah bisa ketika Bu Rani memberikan sebuah pernyataan, Ibu bisa menyimpulkan kembali dan mengutarakan kembali kepada Bu Rani, dan itu kalau menurut saya sudah cukup baik. Itu mungkin dari saya ya Bu, masukan dari saya sedikit berbagi mungkinnya. Kalau jadi mungkin saran itu bukan disebut saran lah, berbagi saja apa yang mungkin saya pahami terkait teknik coaching ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu atas waktunya.